Di tengah merebaknya virus corona COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi, kita kembali diingatkan betapa rapuhnya tubuh fana yang kita miliki. Kita sedang ditantang untuk lebih menghargai dan merawat kehidupan yang telah Tuhan berikan. Kita juga diingatkan untuk senantiasa mengutamakan pola hidup bersih dan sehat. Memperhatikan keputusan pemerintah akan physical distancing serta himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Sruweng menyambut positif dan mendukung dengan kita membatasi mobilitas warga jemaat, termasuk dalam kegiatan ibadah baik yang ada di gereja maupun di tempat lain yang melibatkan banyak warga. Di sini Majelis GKJ Menara Kasih Sruweng ditantang untuk mempertimbangkan alternatif penyelenggaraan ibadah dengan memanfaatkan media sosial, teknologi digital dengan mengembangkan e-church dengan kemampuan yang ada. Hal ini dilakukan agar gereja tetap dapat menjalankan tugasnya dalam mengembalakan umat. Penyelenggaraan ibadah di rumah masing-masing tidak kurang nilainya dengan persekutuan ibadah di gereja, terutama di tengah suasana yang sedang kita hadapi saat ini. Dari sini, saya mengajak semua warga jemaat dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tidak panik, tetap tenang dan waspada. Tuhan Yesus memberkati. Marilah ibadah pada minggu kelima masa Paskah ini bersama kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Tuhan beserta saudara. Minggu ini banyak gereja di tanah air yang tidak dapat mengadakan ibadah di gedung gereja. Tetapi hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk menghadap Tuhan dan bersekutu sebagai orang percaya. Kiranya kita walau beribadah secara virtual, kita tetap bisa menghayati dan merasakan pimpinan Tuhan dan memelihara kesehatian dalam iman dengan saudara-saudara dimanapun berada. Kita sebenarnya juga menyadari pergumulan yang kita hadapi saat ini adalah kesalahan kita terhadap alam dan lingkungan sekitar kita. Tantangan pandemik COVID-19 berkembang, bukan hanya masalah penyakit, tetapi menjadi sebaran kebencian, kecurigaan, kepanikan, keegoisan, kepentingan diri sendiri, keserakahan yang mengakibatkan persaudaraan semakin terpecah belah. Kehidupan manusia yang penuh penderitaan dan terasa begitu berat dan sulit untuk dihadapi dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam ibadah ini, kita akan merenungkan kesalahan-kesalahan kita dan merenungkan apa yang bisa kita lakukan agar kehidupan di muka bumi ini lebih baik. Kita juga diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah, kalah, atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Marilah bersama kita sambut
Ibadah ini dengan bersama-sama kita menaikkan Kidung Jemaat 361 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah dan cerah. Kesehatan dan keselamatan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami, bahkan saudara-saudara kami. Di tengah kepanikan, di tengah wabah Corona, namun kami tetap Engkau beri kekuatan, kesabaran, kesetiaan, dan cinta, sehingga kami boleh Tuhan tempatkan bersama untuk beribadah di rumah kami masing-masing, untuk tetap bersama menikmati dan menghayati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami. Engkau yang akan berkata-kata kepada kami. Kami semua yang ada di rumah siap untuk mendengarkan sabda dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan pada saat ini saya akan membacakan nats firman Tuhan. Terambil dari Injil Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan yang ke-40. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang merenungkan dan menghayati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, di minggu kelima masa Paskah ini, tema yang bersama-sama akan kita hayati dan kita renungkan, percaya Allah yang membangkitkan. Saudara dan jemaat yang terkasih, bau kematian menyeruak akhir-akhir ini dengan adanya wabah corona. Kita telah mendengar dan melihat kematian
orang-orang yang terjangkit virus corona yang begitu banyak jumlahnya. Kematian yang tak terduga dan begitu cepat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, baik pejabat, orang kaya hingga orang kalangan bawah. Di tengah situasi yang demikian, mungkin rasa frustasi, cemas, dan ketakutanlah yang melanda semua orang. Seolah keadaan ini sulit untuk dihadapi. Bahkan rasa frustasi pun ditunjukkan oleh mereka bukan karena takut akan wabah ini, melainkan takut akan kehidupan yang saat ini sedang dijalani. Ada statement dari seseorang yang berkata demikian, "Lebih baik saya mati di luar sana karena wabah ini, daripada saya harus mati di dalam rumah karena rasa lapar ini." Mungkin sepenggal statement dari orang yang merasa frustasi akan kondisi yang sedang ia hadapi. Pada akhirnya menimbulkan kepanikan. Dan kepanikan inilah yang juga meliputi semua orang dan pada akhirnya menjadi irasional. Panik kadang membuat orang mudah putus asa dan bahkan menjadi nekat. Inilah keadaan yang sedang dialami oleh mereka yang tak mampu menghadapi keadaan dan situasi. Maria dan Marta adalah kedua orang yang mewakili perasaan batin kita saat ini, yang berada dalam suasana duka karena Lazarus saudaranya telah mati. Andai saja Tuhan Yesus datang, mungkin saja semuanya tidak begini. Andai saja Tuhan mau mengikuti kemauan kita, mungkin saja tidak ada bau kematian. Bau kematian menimbulkan rasa frustasi dan tanpa harapan. Hidup seolah tak ada lagi yang harus dipertahankan dan diperjuangkan kembali. Semuanya tampak suram dan menakutkan. Namun di tengah suasana batin yang demikian, Tuhan Yesus datang untuk Maria dan Marta. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Asalkan kita percaya, maka tak ada bau kematian. Dan yang ada adalah bau kehidupan dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan yang baru untuk Lazarus yang dikasihaninya. Saudara dan jemaat yang terkasih, percayalah di minggu kelima, minggu masa Paskah ini, ada harapan dari Tuhan untuk bumi dan untuk semua manusia yang Ia kasihani. Saat di mana Tuhan akan memulihkan kita dari rasa frustasi dan ketakutan, dan kembali memiliki semangat hidup akan harapan hidup yang baru. Percayalah akan kuasanya, sanggup membangkitkan semangat hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah jemaat bersama kita akan menyatukan hati kita, berdoa bersama dengan seluruh umat gereja-gereja di seluruh dunia. Kita bersama-sama bersyafaat menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Marilah bersama kita berdoa.
Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang satu dalam karya dan kasih, untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini dalam dosa. Di dalam kuasa-Mu kami umat-Mu makin sadar bahwa Engkau sajalah yang berkuasa dan yang memerintah atas surga dan bumi ini. Engkaulah yang memiliki kehidupan ini. Engkaulah yang sanggup memelihara, menjaga seluruh ciptaan ini untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam sujud dan sungkur akan kesadaran atas segala keterbatasan dan dosa, kami datang kepadamu, Sang Sumber kehidupan dan sumber hikmat. Ya Allah, pulihkan dunia ini dan bangsa kami ini dari wabah corona yang menakutkan dan mencemaskan ini, sehingga kami sekalian tersadarkan akan kuasa-Mu atas hidup manusia. Telah lama kami umat-Mu meninggalkan Engkau dan memilih hikmat dunia ini. Dan melalui wabah corona inilah kami sekalian manusia datang untuk memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, sembuhkanlah dan ampunilah kami dari segala wabah penyakit akibat dosa kami ini, sehingga kami bisa melewati semuanya ini dengan kuasa-Mu, kuasa yang menyelamatkan dan membangkitkan. Dan kami dimampukan untuk kembali merangkai kehidupan bersama dengan lebih baik, dengan cinta kasih terhadap sesama ciptaan-Mu. Ya Allah, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Tuhan, jagai dan lindungi mereka, supaya melalui pemerintahan bangsa ini, segala keputusan dan kebijakan yang akan mereka lakukan, sungguh Engkau berkati, demi untuk pulihnya keadaan bangsa ini. Kami berdoa untuk para tenaga medis, para relawan, aparat keamanan yang berjibaku untuk menghadapi keadaan ini. Kiranya Kau berikan kesehatan, kebahagiaan, semangat pantang menyerah, sehingga melalui perjuangan, dedikasi, dan pengabdian mereka, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Melalui merekalah bangsa ini mampu mengalahkan situasi ini. Bangsa ini boleh melewati situasi ini di dalam kuasa dan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk umat-Mu. Kiranya di masa Paskah tahun ini, dalam segala keterbatasan, tidak meniadakan semangat dalam merayakan Paskah-Mu. Kiranya situasi ini makin menumbuhkan rasa empati dan simpati, rasa kebersamaan untuk saling peduli dan saling menolong. Seperti Paskah yang menjadi kasih-Mu yang besar untuk manusia. Demikian pula kami mau hidup dalam cinta kasih yang seperti Engkau telah teladankan kepada kami. Dan dengan cinta inilah kami mau tetap bersemangat berbagi cinta meski dalam segala keterbatasan. Kami serahkan tiap keluarga yang beribadah di rumah, yang merayakan Paskah di rumah masing-masing, mau dan mampu mempergunakan waktu dan kesempatan ini untuk makin dekat dengan Engkau, makin mengenal Engkau dalam kedewasaan iman, sehingga nantinya mereka boleh tampil dan keluar menjadi pribadi dan keluarga yang tangguh,
hidup dalam sukacita dan bahagia di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup dan kehidupan kami ini. Biarlah hidup kami menjadi bau harum, bau kehidupan yang menyegarkan sekeliling kami ini, yang memuliakan nama-Mu yang kudus. Dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur kita datang kepada Tuhan. Dalam keterbatasan perjumpaan di antara kita tanpa mengurangi rasa syukur kita atas segala berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, dan marilah kita haturkan persembahan ini dengan diiringi Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Akhiri ibadah minggu ini, dan marilah jemaat kita tetap diutus menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Tetap tenang, jaga kesehatan, dan tetaplah bersemangat untuk merayakan Paskah di tahun ini, dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Action. Udah on. 1, 2, 3. Ya. 1, halo, 1, 2, 3. Ya.
Tes, tes.